Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita masuk di tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1, SBDP KD 3.3, Matematika KD 3.2, dan PPKN KD 3.1. Selamat belajar. Perhatikan cerita berikut ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Jadi, hidup rukun itu tidak hanya dilakukan di rumah saja, tetapi juga di tempat bermain. Yuk perhatikan percakapan berikut ini. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo, Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja, Do. Semakin banyak teman, akan lebih menyenangkan. Tapi, Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Do. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Pada percakapan tadi, Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Tapi apa? Edo sepedanya bannya bocor. Akhirnya Udin memboncengkan Edo. Jadi kita harus saling tolong-menolong, hidup rukun di tempat bermain. Pada contoh percakapan tadi terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Pada contoh percakapan Udin dan Edo tadi, di sini yang saya kasih kotak merah ini ya, ini adalah contoh kalimat ajakan. Kalimatnya, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Masih ada lagi? Ya, ada lagi ya. Ayo, Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga termasuk kalimat ajakan ya. Ada lagi ini contohnya. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Dari percakapan tadi, kalimat ajakan terdapat ciri-cirinya, yaitu terdapat kata ayo. Tentunya kalian pernah kan menggunakan kalimat ajakan? Contohnya, mari kita belajar, ayo kita bermain boneka. Masih banyak lagi ya contohnya. Tugas kalian di rumah yaitu menulis 3 kalimat ajakan di selembar kertas, kemudian hiasilah sesuai kreativitasmu. Boleh diwarnai, dikasih gambar-gambar apa. Pokoknya buat sebagus-bagusnya ya. Setiap hari kita pasti bergerak ya, entah itu olahraga atau berjalan, belajar, bermain, pastinya selalu bergerak. Dan gerakan itu bisa menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Yang pertama, contoh gerakan menggunakan kepala. Contohnya, kita menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Bisa dilihat di gambarnya ya. Yang kedua, contoh gerakan menggunakan tangan. Yang pertama, contohnya gerakan bermain layang-layang ya. Itu ada gambarnya. Ada juga contoh gerakan memetik bunga. Yang ketiga,
gerakan menyapu. Bisa dibuka di buku pena 2A ya, halaman 22 dan 23. Yang ketiga yaitu contoh gerakan menggunakan kaki. Ada gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Kelereng Udin 115, kelereng Edo 124. Kelereng siapakah yang lebih banyak? Perhatikan kelereng mereka jika digambarkan dalam bentuk kubus satuan. Lalu, bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkan dua bilangan ratusan, yang pertama yaitu bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Kita lihat ya, kelereng Udin ratusannya 100, kelereng Edo ratusannya juga 100. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Kelereng Udin puluhannya 10, kelereng Edo puluhannya 20. Lalu kita bandingkan 10 dan 20 lebih banyak 20. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Namun, bila puluhannya juga sama, kita bandingkan satuannya ya. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Artinya, yang lebih banyak adalah kelereng Edo. Mudah kan, soli-solihah? Sekarang tugas kalian mengerjakan Ayo Berlatih di buku pena 2A halaman 24. Masih ingat kan, soli-solihah, bagaimana bunyi Pancasila? Yuk kita baca bersama-sama lagi yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama simbolnya bintang ya. Sila kedua simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya padi dan kapas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh sikap kita dalam mengamalkan sila pertama Pancasila di tempat bermain, contohnya tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi saat kita bermain dan mendengar suara adzan, maka kita harus menunaikan sholat. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Jadi, sila kedua berhubungan dengan saling tolong-menolong, saling membantu. Contoh sikap yang sesuai sila kedua di tempat bermain. Misalnya, membantu teman kita yang kesulitan saat bermain. Udin kesulitan bermain kelereng, ya kita bantu ya. Jadi di rumah, di tempat bermain, dan dimanapun kita harus selalu berbuat sesuai dengan Pancasila. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.